Shalom God Lovers. Kekhawatiran seringkali membawa kita menjauh dari iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi percaya bahwa kasih Tuhan selalu menopang setiap kita. Mari kita sambut pagi ini dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut terhadap apapun. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Shalom warga kerajaan yang ada di Diaspora TV. Selama beberapa hari, kurang lebih 6 hari, 6 seri, saya akan sharingkan topik tentang Kingdom Prayer. Bagaimana doa dinaikkan, tentu doa yang bukan sembarang doa, karena doa yang didasarkan atas prinsip-prinsip kerajaan Allah.
Nah, kenapa ini harus dibedakan? Karena kita harus tahu pasti bahwa semua agama, semua keyakinan mengajarkan manusia, umatnya untuk berdoa. Ya, bahkan gereja setan sekalipun mengajarkan pengikutnya untuk berdoa. Gereja setan juga berdoa, dan mereka berdoa supaya apa yang terjadi? Yang pertama, supaya para hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa sehingga tidak bisa memimpin dan mengembalakan atau melayani lagi dengan baik. Dan ternyata banyak terjadi seperti itu. Kejatuhan para hamba Tuhan sungguh memilukan dan menyedihkan. Gereja setan juga berdoa agar supaya rumah tangga orang Kristen mengalami perpecahan, bahkan perceraian, dan akibatnya gereja menjadi lemah, dan itu banyak terjadi. Gereja setan juga beragenda dalam doa mereka, yaitu agar supaya para pengusaha, bisnismen Kristen mengalami kesulitan dalam bisnis mereka, bahkan kebangkrutan. Dan kita lihat pun doa setan itu pun pengikutnya pun terjawab. Nah, semuanya berdoa. Tetapi mari saat ini kita akan belajar prinsip doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dari kehidupan Tuhan Yesus. Doa dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah atau kingdom prayer. Nah, kata doa pertama kali muncul di Alkitab dalam Kejadian pasal 20 ayat yang ke-7. Di situ dikisahkan bagaimana Abraham berbohong kepada Raja Mesir yaitu Abimelekh tentang istrinya si Sarah. Dia tidak mengakui sebagai istri, tapi dia hanya mengakui bahwa itu adalah sanak saudaranya. Dan kemudian padahal Sarah ini sudah tua, sudah lebih dari 80 tahun usianya. Tapi apa yang terjadi? Begitu cantik, begitu molek, masih fresh ya, masih kencang ya. Dan Abimelekh sang raja jatuh cinta dan ingin mengambilnya menjadi istri. Tapi suatu hari Tuhan datang kepada dia, menegur dia akan mendatangkan celaka atas pemerintahannya dan rakyatnya kalau mengambil Sarah menjadi istrinya. Dan Tuhan menyuruh supaya minta doa kepada suami daripada Sarah yaitu Abraham, karena dia seorang nabi. Nah, saudaraku kasih Tuhan, kata doa pertama kali muncul dalam peristiwa itu. Kata doa di situ adalah palal. Palal itu artinya apa? Nah, ini dia. Palal artinya memutuskan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, kata doa pertama kali muncul di Alkitab yaitu Kejadian 20 ayat yang ke-7, yaitu dalam bahasa Ibrani adalah palal, artinya memutuskan bersama dengan Tuhan. Tentunya ini berbeda sekali dengan doa-doa yang diajarkan oleh banyak agama, termasuk doa kalau kita cuma sekedar beragama Kristen biasa saja. Kenapa? Sebab orientasinya berbeda. Doa dalam agama apapun ya, termasuk agama Kristen kebanyakan, itu adalah orientasinya selalu apa? Pemenuhan kebutuhan manusia. Makanya yang selalu orang datang kepada Tuhan dan selalu minta dan minta. Sekalipun memang Tuhan tidak melarang kita meminta sesuatu. Tetapi doa yang ingin Tuhan di mana kita naikkan kepadanya, yaitu doa dengan orientasi kerajaan Allah. Yaitu apa? Orientasi di mana doa merupakan suatu tempat di mana kita akan mengeksekusi. Orientasinya adalah kerajaan Allah. Orientasinya adalah kehendak Allah dapat dinyatakan di planet bumi. Jadi beda orientasi. Satu orientasinya kebutuhan-kebutuhan. Satu orientasinya adalah supaya kehendak Tuhan dapat dinyatakan di bumi ini. Jadi doa dalam konteks prinsip kerajaan Allah, kalau boleh didefinisikan adalah seperti ini. Hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk supaya memutuskan bersama dengan Tuhan. Agar supaya kehendak Allah atau kehendak Tuhan dapat dieksekusi terjadi di planet bumi. Keren bukan?
Bukan itu suatu hak yang luar biasa. Tuhan membawa kita, mengajak kita untuk memutuskan bersama dengan Tuhan supaya kehendak Tuhan itu dapat dinyatakan di planet bumi ini. Kalau Yesus saja berdoa, maka kita wajib berdoa. Kecuali kita merasa lebih hebat daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita akan melanjutkan dalam program kita untuk besok dan seterusnya. Saya akan mengajar dan melanjutkan bagaimana doa itu dapat bukan cuma merubah sesuatu, tapi merubah diri kita. Dan wow, sorga menunggu keputusan bumi. Penasaran kan? Tunggu besok kita akan jumpa lagi. Ingat, doa itu memutuskan bersama dengan Tuhan supaya kehendak Tuhan dapat dilaksanakan di planet bumi lewat hidup setiap kita. Tuhan, aku berdoa kepadamu, taruh rasa lapar haus akan Engkau. Taruh semangat berdoa atas setiap kami. Bukan sekedar menyampaikan kebutuhan-kebutuhan, tapi kami mau belajar agar supaya kehendak Tuhan itu dapat terlaksana. Dan kau percayakan kami memutuskannya bersama dengan Engkau. Dan terima kasih, Engkau jadikan kami partnermu. Engkau jadikan kami ya Tuhan rekanan kerjamu, supaya kehendak Tuhan dapat dieksekusi, dinyatakan di planet bumi lewat doa-doa kami. Dalam nama Yesus, berkati semua umatmu dan mereka menjadi pendoa yang penuh dengan sukacita dan bergairah karena mengerti kehendak Tuhan. Amin. Jangan lupa kalau Anda merasa diberkati, berikan like dan subscribe daripada program ini dan sharekan kepada saudara yang lainnya.